Halo semuanya, perkenalkan saya Zainatul Laila dari kelompok 6 Lakmut PK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan di video ini kita bakal ngobrolin hal yang cukup penting tapi sering banget dianggap sepele, yaitu toxic gender norms alias norma gender yang toksik. Jadi judul kita hari ini, ketika perempuan dihakimi dan laki-laki dibungkam. Nah, ini kita judulnya. Kamu pernah dengar kalimat kayak perempuan tuh jangan keluar malam nanti dicap jelek, atau masa cowok nangis cengeng banget sih kayak cewek. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu itu kan kelihatannya sepele kan teman-teman, tapi sebenarnya menyimpan masalah besar yang ngaruh ke mental, keadilan, bahkan masa depan kita loh. Next. Nah, selanjutnya, apa sih toxic gender norms itu? Jadi, toxic gender norms itu aturan tidak tertulis yang membatasi perilaku dan ekspresi berdasarkan jenis kelamin. Nah, poin yang kedua yaitu menyebabkan ketidakadilan sosial. Jadi gini, toxic gender norms itu semacam aturan tidak tertulis yang maksa laki-laki dan perempuan harus berperilaku sesuai standar masyarakat. Misalnya, cewek harus anggun, lembut, nurut. Nah, sebaliknya cowok ini harus tegas, berani, dan gak boleh cengeng. Kalau ada yang gak sesuai, langsung dianggap aneh, salah, bahkan mungkin berdosa karena tidak sesuai dengan pada umumnya gitu kan. Perempuan dihakimi. Nah, contohnya seperti penampilan, karir, status nikah, itu jadi bahan penilaian. Terus yang kedua, harus tampil ideal menurut standar masyarakat. Nah, kalau menurut teman-teman nih gimana ya? Relate apa enggak? Kalau menurutku sih relate ya, karena sering banget aku tuh merasa ada kayak tuntutan sosial gitu, karena kita harus sesuai berpenampilan. Kalau misalnya kita pakai celana pun itu mungkin bisa dianggap nggak pantas atau kurang pantas gitu di mata masyarakat yang kurang pengetahuan tentang gender normsnya ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Laki-laki dibungkam. Nah, poin yang pertama, seperti dilarang menangis, harus selalu kuat, rasional, dan jadi pemimpin. Terus yang ketiga, rentan memendam emosi dan stres. Nah, kalau menurut saya sendiri tuh ya, perempuan yang memilih karir daripada nikah muda itu kan sering dibilang egois. Sedangkan laki-laki yang cerita soal trauma atau nangis itu bisa malah diketawain dan dianggap itu tuh mereka tuh nggak normal gitulah. Cewek kerja malam itu juga pasti dianggap bukan perempuan baik-baik. Ini semua itu contoh dari bagaimana masyarakat menghakimi atau membungkam atas dasar gender aja loh. Terus kita ke slide berikutnya. Dampak sosial. Yang pertama, mental health terganggu. Jadi bisa jadi orang yang gak terlalu memikirkan tuntutan sosial itu, mereka tuh bisa stres sendiri. Terus yang kedua yaitu ketimpangan gender. Dan yang terakhir, ruang tumbuh terbatas bagi semua gender. Nah, yang kayak gini ini tuh gak bisa disepelein. Karena yang pertama, bisa menyebabkan banyak laki-laki tumbuh
tanpa bisa nunjukin emosi. Dan akhirnya jadi apa? Jadi stres sendiri kan teman-teman. Terus yang kedua, perempuan ngerasa gak bebas berekspresi karena takut dihujat. Mereka itu kan biasanya kalau perempuan itu lebih memikirkan gimana ya tanggapan orang-orang, gimana ya nanti reaksi orang-orang. Nah sebaliknya kalau cowok itu mungkin lebih ke bodoh amat. Nah ujung-ujungnya ini tuh bisa jadi masalah mental, hubungan sosial, bahkan diskriminasi struktural. Jadi hal yang kayak gitu tuh harus tidak dinormalisasikan ya teman-teman. Terus yang ke slide berikutnya yaitu akar masalah. Stereotip media dan pendidikan bias. Patriarki dan budaya maskulinitas toksik. Nah, ini semua itu bukan terjadi tiba-tiba ya. Akar masalahnya itu ada di yang pertama, budaya patriarki. Nah, menurutku budaya patriarki seperti ini tuh sebelumnya tidak ada di Indonesia, dan orang-orang ya memang sewajarnya perempuan mengerjakan pekerjaan rumah dan di rumah saja gitulah normalnya. Dan sebaliknya kalau laki-laki tuh ya kerja di luar gitu, hidup sehari-harinya. Terus yang kedua yaitu pendidikan yang belum ramah gender. Yang ketiga, media yang sering menggambarkan peran gender secara sempit. Jadi banyak kan sinetron-sinetron yang mendukung budaya patriarki ini. Dan yang paling parah, kadang kita tuh gak sadar udah jadi bagian dari pelestari toxic norm itu sendiri. Slide selanjutnya. Solusi. Pendidikan gender, ruang aman untuk semua ekspresi emosi, dan yang terakhir, ubah pola pikir mulai dari diri sendiri. Nah, kalau menurutku nih ya teman-teman, tenang aja, kita bisa mulai berubah kok. Yang pertama yaitu edukasi, ngobrolin isu gender sejak remaja, kayak video ini nih misalnya, atau mungkin bisa diadakan FGD gitu. Atau mungkin kita lebih sering peka atas isu-isu yang tentang mempermasalahkan gender ini, peran antara perempuan dan laki-laki. Terus yang kedua, hargai ekspresi dan pilihan orang lain tanpa ngejudge. Nah kan kebiasaan tuh sekarang di media sosial itu banyak antara kita sama perempuan saling menghujat sesama, kita kurang empati gitu. Terus yang ketiga, bikin ruang aman biar semua orang, cowok maupun cewek, itu bisa jadi diri sendiri. Dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri dan dari sekarang. Slide selanjutnya. Ini aku ada kata-kata. Kita tidak harus jadi kuat atau sempurna. Kita hanya perlu jadi manusia yang bebas dan berekspresi tanpa tekanan norma gender. Yuk kita jadi generasi yang lebih peka dan adil. Selanjutnya, karena aku dari anak psikologi, mungkin aku bisa mau menambahkan dari perspektif psikologi sendiri. Nah, dari sisi psikologi, dampak toxic gender norms itu serius banget. Laki-laki tuh sering diajarkan untuk gak boleh nangis atau harus selalu kuat. Padahal nahan emosi terus-terusan itu bisa bikin dia kesulitan mengenali dan mengekspresikan perasaannya loh. Itu bisa disebut alexithymia dalam psikologi. Sementara perempuan yang selalu diatur dan dihakimi pilihan hidupnya bisa ngerasa gak berharga, minder, bahkan putus asa. Ini bisa bikin mereka ngalamin low self-esteem dan learned helplessness. Nah kayak gitu ya teman-teman namanya. Kalau kata Bandura dalam social learning theory, semua ini bisa muncul karena kita belajar dari lingkungan, dari orang tua, guru, bahkan media yang jadi tontonan kita. Jadi penting banget buat mulai ngubah cara kita melihat dan memperlakukan orang lain berdasarkan gendernya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, thank you, makasih udah melihat video ini dan mendengarkan tugas RTL ini.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perkataan atau yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.